Pertanyaan berikut, ini pendeta pertanyaannya mirip-mirip dan tentang Yudas, tapi 5 orang yang bertanya ini. Mirip-mirip pertanyaan mereka. 5 orang Ini 5 orang yang sama. Ya, pertanyaan. Jadi kita satukan aja ya. Iya, kita satukan aja untuk pendeta Sabuin menjawab. Yang pertama dari Ari Kayoy, dia di Sentani Jayapura. Mengenai takdir, predestinasi, apakah Yudas ditakdirkan menyerahkan Yesus untuk disalibkan? Yang kedua dari Yane Muljono. Pak Pendeta, apakah nasib atau takdir Yudas Iskariot yang harusnya menjual Yesus? Kalau bukan Yudas, apakah ada orang lain yang lakukan menjual Yesus? Yang berikut, Reynold Welly, Jayapura juga. Alasan apa yang mendorong Yudas sehingga ia mengkhianati Yesus? Terima kasih Pak Pendeta. Yang berikut dari Mayer Sihotang. Malam Pendeta Sabuin. Pertanyaan, mohon penjelasan perbandingan ayat berikut, yaitu Matius 27 ayat 5 dengan Kisah 1 ayat 18 tentang kematian Yudas. Apakah ada perbedaan dari kedua ayat tersebut? Lagi-lagi tentang Yudas dari Simeon dari Cianjur. Mengapa Yesus berdoa untuk Petrus ketika setan akan menampinya, sedangkan untuk Yudas tidak didoakan? Terima kasih. Silakan pendeta untuk menjawab kelima pertanyaan ini sekaligus. Sama ya pertanyaannya. Silakan pendeta. Terima kasih untuk saudara Ari, Yana, Reynold, siapa tadi, Mayer dan Simeon. Simeon. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya pertama-tama mau mengatakan jangan kecewa kalau misalnya jawaban yang saya sampaikan ini mungkin tidak memuaskan, sebab banyak hal-hal yang juga tidak kita ketahui. Tapi kita hanya coba menelusuri Alkitab untuk melihat dan mengambil informasi dari apa yang dinyatakan di dalam Alkitab saja. Ya, kalau mungkin ada yang belum jelas nanti mungkin untuk kesempatan berikut. Tapi saya akan coba untuk merespons pertanyaan-pertanyaan ini. Yudas Iskariot adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Itu kita tahu. Namanya terdaftar dalam daftar murid-murid Tuhan Yesus, baik yang ada di dalam Matius pasal yang ke-10 maupun juga di dalam Lukas pasal yang ke-6. Coba kita mengambil satu jalan cerita dari Yudas dan kita coba untuk menggunakan satu buku semaksimal mungkin. Kalau kurang informasi baru kita ambil dari buku yang lain tentang kehidupan Yudas dan apa yang terjadi di dalamnya. Dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, malam ini saya pilih untuk coba ambil dari Injil Yohanes tentang kisah Yudas ini. Pertama kali nama Yudas disebutkan di dalam Injil Yohanes adalah di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-70 dan ayat yang ke-71. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah Yudas." Namun seorang di antaramu adalah iblis. Saya ralat ya. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Ya. Pertama kali disebutkan, ada beberapa kata di sini yang saya mau garis bawahi. Yang pertama yang mengatakan seorang di antaramu adalah iblis. Kata diabolos di sini. Evil, iblis. Dan yang dimaksudkan menurut Alkitab adalah Yudas. Sebab, jadi disebutkan mengapa dia disebut iblis. Sebab, karena dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia adalah seorang di antara ke-12 murid karena dia yang akan menyerahkan Yesus
makanya ia disebut sebagai iblis. Dia bukan iblis yang betul-betul namanya sosok atau pribadi iblis. Nanti kita akan lihat mengapa ia disebut iblis. Karena iblis yang bekerja dalam dirinya sehingga ia dipanggil sebagai iblis. Ada satu kata lain yang mungkin saya akan angkat di sini, kita yang akan menyerahkan. Kata menyerahkan ini saya garis bawahi karena ini akan muncul berulang-ulang. Dalam bahasa Yunaninya kata menyerahnya adalah paradidomi. Nanti ada beberapa kali kita baca ayat ini. Lalu kemudian untuk kedua kalinya nama Yudas disebutkan. Tadi yang pertama kali masih dalam Injil Yohanes. Untuk kedua kali namanya disebutkan terdapat di dalam Yohanes yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Pada waktu Yesus diurapi dengan minyak narwastu yang sangat mahal harganya, ayat yang ke-4, Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya, kata ayat yang ke-6, karena bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Mengapa ia katakan itu? Melainkan ia adalah seorang pencuri. Jadi selain dia adalah seorang pengkhianat, dia juga adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dia rupanya bendahara di antara ke-12 murid itu dan dia disebut sebagai seorang pencuri. Jadi waktu kita bicara Yudas, jangan hanya ingat dia menyerahkan Yesus, tapi dia juga seorang pencuri. Perhatikan di dalam ayat yang ke-4 tadi, Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan menyerahkan dia. Kata menyerahkan ini sama dengan yang di pasal yang ke-6 tadi, paradidomi. Dan dengan dia menyerahkan Yesus, makanya dalam pasal 6 tadi ia disebut sebagai iblis. Itu adalah yang kedua namanya disebut. Kemudian yang berikut, dalam pasal yang ke-13 ayat kedua, namanya sebutkan 13 kedua. Sedang makan bersama Yesus dan murid-muridnya. Dan kata yang muncul tadi dalam pasal yang ke-6, yang ke-70, muncul di sini dalam Injil Yohanes, kata diabolos telah membisikkan karena dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Di sini digunakan kata mengkhianati, tapi kalau kita pergi ke bahasa asli, bahasa Yunani, kata yang sama, paradidomi, digunakan lagi di sini. Satan. Mengapa dia menyerahkan? Karena sudah diras dan dibisikkan di dalam hatinya Reni oleh iblis. Makanya ia disebut sebagai iblis. Pasal yang ke-13 ayat yang ke-11, walaupun nama Yudas tidak disebutkan, Yesus sudah mengetahui dan digambarkan dalam Lukas 13 ayat yang ke-11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Yesus sudah tahu siapa yang menyerahkan dia. Dan yang menyerahkan dia ini dia katakan tidak bersih. Sekalipun dicuci kakinya, tidak bersih. Sekalipun dia mengikuti perjamuan, karena dia yang akan menyerahkan Yesus, dia dikatakan oleh Yesus tidak bersih. Karena dia dikuasai oleh iblis. Kata menyerahkan di sini juga menggunakan kata yang sama, yaitu kata paradidomi.
pasal yang ke-13 ayat yang ke-21, walaupun namanya tidak disebutkan, tapi Yesus merujuk kepada Yudas, ayat 21, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, sangat gelisah hatinya. Kata ini artinya gelisah dan goncang hatinya. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia bukan terharu karena senang. Saya terharu, berterima kasih Yudas, terima kasih. Untung kamu serahkan saya sehingga saya bisa mati menebus dosa manusia. Bukan itu terharunya, tapi goncang dia, sedih dia. Hatinya betul-betul sangat sedih dan goncang. Terpukul hatinya oleh karena ia mengetahui salah seorang di antara muridnya akan menyerahkan dia. Dan kata menyerahkan di sini kata yang sama, yaitu kata paradidomi. Sangat konsisten kata yang digunakan. Lalu kemudian Yudas disebut lagi dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-29. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi Yudas di sini dikatakan ia dirasuk oleh iblis. Di sini bukan kata diabolos, tapi kata Satanas yang biasa diterjemahkan setan. Dia dirasuk oleh iblis. Iblis yang adalah setan. Dan apa yang ada dalam pikirannya, semua ide dalam pikirannya, menurut ayat-ayat ini dibisikkan oleh iblis. Akhirnya Yudas terakhir kali disebutkan namanya dalam pasal yang ke-18 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Pasal 18. Kita hanya bicara Injil Yohanes sekarang ini. Pasal 18 ayat yang ke-2 sampai ayat yang kelima. Jawab mereka. Waktu Yesus tanya, siapa yang kalian cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Itu ayat 5. Yudas yang mengkhianati, kata mengkhianati ini menggunakan kata paradidomi, yaitu kata yang sama dari ayat pasal yang ke-6, ayat yang ke-70, 71, pasal yang ke-13, pasal yang ke-13 ayat yang kedua dan selanjutnya. Kata yang sama secara konsisten. Itulah sebabnya ia disebut iblis, karena diterangkan dalam pasal yang ke-7, pasal 6 ayat yang ke-71, sebab ia yang menyerahkan Yesus. Pada waktu nama Yudas disebutkan pertama kali, disebutkan dalam pasal 6 ayat yang ke-71, maka dia adalah bahagian dari murid-murid Yesus. Namun terakhir kali namanya disebutkan, dia sudah pindah alamat. Karena dalam ayat yang kelima, pasal yang ke-18 mengatakan, Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Bersama-sama siapa? Dalam ayat yang ketiga, bersama-sama para prajurit, bersama-sama penjaga-penjaga bait Allah, dan juga orang-orang Farisi. Dia sudah bukan lagi bagian dari murid Yesus, sudah pindah kelompok. Sekarang menjadi kelompok dari mereka yang akan menyalibkan Yesus. Ada yang berkata
bahwa pada waktu Tuhan Yesus berkata di dalam ayat pasal 13 ayat yang ke-18, kita baca pasal 13 ayat yang ke-18, Yesus berkata, "Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku." Mungkin ada yang punya pengertian waktu Yesus mengatakan, "Sebab aku tahu siapa yang telah kupilih." Ada yang menyangka Yesus memilih Yudas untuk menggenapi nubuatan. Ada yang menyangka demikian. Itulah sebabnya dikatakan, "Aku tahu siapa yang telah kupilih." Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kata dipilih atau kata siapa di sini, siapa yang telah kupilih, kata siapa di sini bukanlah dalam bentuk tunggal, tetapi dalam bentuk jamak. Jadi seharusnya terjemahannya adalah, "Aku tahu siapa-siapa yang telah kupilih." Jadi Yesus merujuk bukan kepada Yudas yang dia pilih. Jadi bukan Yudas dipilih atau ditakdirkan, dipilih, di-lock oleh Yesus. "Saya sudah pilih kamu untuk menyerahkan aku." Bukan demikian. Alkitab hanya mengatakan Yesus tahu, tapi bukan Yesus yang menyebabkan. Dari tadi kita baca, semua ide itu datangnya adalah dari iblis. Iblis membisikkan dalam hati Yudas. Kemudian Yudas dirasuk oleh iblis. Lalu ayat yang mengatakan, "Aku tahu siapa yang telah kupilih." Itu bukan Yesus memilih Yudas. Karena di sini bukan siapa tunggal, tetapi siapa-siapa, yaitu jamak. Yesus juga berkata, Ia tahu, ini di dalam ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia." Di sini juga yang dibuat oleh Yesus adalah bukan menentukan Yudas, tapi dia mengetahui. Mengapa dia mengetahui? Karena dia Maha Tahu. Dia tahu sesuatu akan terjadi sekalipun bukan dia yang harus melakukan itu supaya itu terjadi. Dalam hal ini, kata siapa adalah tunggal dan betul-betul merujuk kepada Yudas karena ada kata menyerahkan di sana yang sangat konsisten. Semua itu menunjuk kepada Yudas yang akan menyerahkan Yesus. Apakah pengetahuan Yesus menentukan sebuah takdir? Jawabnya adalah tidak. Mengapa? Karena apa yang dilakukan Yudas adalah pilihannya sendiri. Sebab ia dikuasai oleh iblis. Apa yang dibuatnya adalah gagasan dari si jahat. Yesus mengetahui, tetapi bukan dia yang menentukannya. Dia hanya mengetahui, tetapi bukan dia yang menentukannya. Nah, kita juga perlu melihat sebuah kontras yang terjadi. Saya pinjam dari Matius 26 ayat yang ke-14. Matius 26 ayat 14 berkata, "Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Kita bisa melihat di sini bahwa ada kontras. Dan dalam bahasa aslinya, tata bahasanya menyatakan di satu pihak memang Yesus akan pergi sesuai dengan yang tertulis. Tetapi di pihak lain celakalah orang yang olehnya Yesus diserahkan. Dengan kata lain,
diserahkannya Yesus tidak berbarengan dengan sebuah takdir bahwa harus Yudas yang menyerahkannya. Karena ada kontras di sini. Jadi cerita Tuhan Yesus itu diserahkan adalah sebuah cerita di dalam rencana keselamatan. Tetapi itu tidak menentukan harus si Yudas. Kalau Yudas melakukan itu adalah karena pilihannya. Kenapa Yesus bisa menyebutkan sebelum Yudas melakukannya? Karena dia adalah Maha Tahu dan dia mengetahui, tapi dia tidak menyebabkan. Lalu kemudian mengapa Yesus tidak mendoakan Yudas, tetapi mendoakan Petrus? Memang ada ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-32. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Aku melihat iblis telah sedang menampi kamu. Aku telah berdoa untukmu supaya kamu insaf. Dan bila mana engkau telah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Demikian kata Tuhan Yesus di sana. Perlu kita ketahui bahwa Yesus sering berdoa. Tetapi hanya ada beberapa doa yang dicatat kontennya atau isi dari doanya. Mungkin ada lebih, tapi saya boleh melihat paling kurang ada 4. Boleh ada yang temukan mungkin lebih. Tapi saya melihat paling kurang ada 4. Yang dimana doa itu dikasih tahu isinya apa. Yang pertama adalah doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Tuhan Yesus. Biasa kita ulangi ini setiap kali kita berdoa di gereja. Doa Tuhan Yesus, the Lord's Prayer, yang terdapat di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Yang kedua, doanya untuk Petrus, di mana dia sebutkan, "Aku telah berdoa untukmu supaya engkau jangan sampai gugur, tetapi supaya engkau insaf," katanya. Jadi isi doa itu dikasih tahu tentang apalah, walaupun kata-katanya tidak, tapi tentang apa dikasih tahu di sana. Kemudian doa yang berikut adalah yang cukup panjang, adalah doa Tuhan Yesus pada waktu Yudas sudah keluar dari ruangan atas itu karena dia dirasuk setan. Hanya tinggal Yesus dan 11 orang murid. Dia berdoa di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Cukup panjang doanya. Sampai 20-an ayat lebih dia berdoa di situ. Cukup panjang. Ada beberapa pokok doa di sana yang Yesus sebutkan. Lalu yang keempat, doanya di Taman Getsemani. Walaupun dikatakan ia berdoa selama 1 jam, tapi yang tercatat doanya adalah, "Ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Inilah doa-doa Tuhan Yesus. Akan tetapi bukan hanya kali itu Tuhan Yesus berdoa. Ayat-ayat cukup banyak yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus berdoa secara teratur. Bahkan ada ayat yang mengatakan dia berdoa bukan cuma 1 jam, tapi semalam-malaman. Lukas 6 ayat 12, Lukas 9, Lukas pasal 11 ayat yang pertama. Tuhan Yesus sering berdoa. Sedangkan di dalam Yohanes pasal 17 yang kita lihat doanya di sana, ia mendoakan semua murid-muridnya yang 11 orang itu karena Yudas sudah pergi. Apalagi dalam doanya yang semalam-malaman, tentu ia mendoakan semua murid-muridnya. Itu yang boleh kita katakan. Untuk Petrus, apakah Petrus insaf karena memang ia telah didoakan Yesus? Boleh saja kita katakan demikian. Tetapi kita hidup bukan bergantung pada doa orang lain. Kita hidup bergantung kepada Allah, dan ketergantungan kita kepada Allah itu harus kita nyatakan oleh doa kita sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus walaupun ia mendoakan Petrus, tapi ia katakan kepada Petrus dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-40 dan 41 ayat ini berkata, dan ia, setelah ia kembali kepada murid-muridnya itu, setelah Yesus berdoa,
dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, ini kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Memang Yesus mendoakan Petrus, tetapi hidup Petrus ditentukan oleh hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan Tuhan, dan itu harus dinyatakan oleh doa-doanya. Dan ia atas pilihannya juga, ia telah menyangkal Tuhan Yesus. Sebenarnya Yesus lebih sering memperingatkan Yudas dibanding Petrus. Karena dalam Yohanes pasal 13, minimal ada 3 kali Yesus sudah menyentil dengan mengatakan, seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Yudas tahu dong, ini kayaknya ngomongin saya nih. Sampai 3 kali. Tetapi sampai Tuhan Yesus memberikan roti, potongan roti itu kepada Yudas. Yudas sudah dikuasai oleh iblis. Dan dia mengambil keputusan untuk keluar dan tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang lain. Untuk Petrus cuma 1 kali dikatakan, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tentang matinya Yudas, dalam Matius 25 ayat yang kelima, tadi ada yang bertanya, saya sudah lupa yang bertanya tadi siapa, mengatakan bahwa Yudas gantung diri. Tapi mengapa dalam Kisah pasal 1 ayat 18 Yudas jatuh tertelungkup? Gampang saja kita mencocokkan kedua ayat ini. Dalam ayat Matius 27 ayat yang kelima, dia gantung diri. Lalu dalam Kisah 1 ayat yang ke-18 digambarkan waktu dia gantung diri, dia jatuh, lalu kemudian dia punya isi perut keluar. Selesai, jadi saling mendukung, bukannya bertentangan. Mungkin lain kali kita bahas lagi. Sudah terlalu banyaklah untuk 1 orang saja kita bahas mengenai Yudas ini. Masih ada murid-murid yang lain. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Ini karena yang nanya tentang Yudas 5 banyak. orang. Iya. Jadi 5 jawaban orang. pendeta juga panjang. 5 orang yang berbeda di tempat yang berbeda menanyakan pertanyaan yang mirip. Yang mirip-mirip. Oke, kita Oke, lanjut kita lanjut ke